어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Definisi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi, manajemen melibatkan pengelolaan orang, sumber daya finansial, sumber daya fisik, dan sumber daya lainnya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Proses manajemen meliputi beberapa langkah, yaitu yang pertama perencanaan, menetapkan tujuan, mengidentifikasi tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, perorganisasian, mengalokasikan sumber daya seperti manusia, uang, dan peralatan, serta mengidentifikasikan tugas dan tanggung jawab individu atau tim dalam organisasi. Yang ketiga, pengarahan, memimpin dan mengarahkan individu atau tim dalam melaksanakan tugas mereka, memberikan motivasi, memberikan umpan balik, dan memfasilitasi komunikasi yang efektif. Yang keempat, ada pengendalian, memantau kinerja, membandingkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan. Selanjutnya, mengapa manajemen dibutuhkan? Manajemen dibutuhkan karena merupakan suatu pendekatan yang terstruktur dan sistematis dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa alasan mengapa manajemen sangat penting dalam konteks organisasi meliputi yang pertama, pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, koordinasi dan pengorganisasian. Yang keempat, motivasi dan pengarahan. Yang kelima, mengambil keputusan yang terinformasi. Yang keenam, pengendalian dan pemantauan kinerja. Yang ketujuh, manajemen konflik. Dan yang kedelapan, manajemen perubahan. Fungsi dan proses manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan melibatkan penetapan tujuan organisasi, identifikasi tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Proses perencanaan melibatkan analisis situasi, pengembangan rencana, penentuan sumber daya yang diperlukan, dan penjadwalan kegiatan yang relevan. Yang kedua, perorganisasian atau organizing. Fungsi perorganisasian melibatkan pengalokasian sumber daya seperti manusia, uang, dan peralatan, serta mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab individu atau tim dalam organisasi. Proses perorganisasian melibatkan pembentukan struktur organisasi, pembagian tugas, delegasi wewenang, dan pembentukan tim kerja. Yang ketiga, pengarahan atau equalizing. Fungsi pengarahan melibatkan pemimpin dan mengarahkan individu atau tim dalam melaksanakan tugas mereka. Ini memberikan motivasi, memberikan umpan balik, memfasilitasi komunikasi yang efektif, dan membangun hubungan kerja yang baik. Proses pengarahan melibatkan pengembangan kepemimpinan yang efektif, pengelolaan kinerja, dan mengembangkan keterampilan komunikasi. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Fungsi pengendalian melibatkan pemantauan kinerja, membandingkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan kolektif jika diperlukan. Proses pengendalian melibatkan pengukuran kinerja, analisis perbedaan antara kinerja aktual dan yang diharapkan, dan mengambil tindakan untuk memperbaiki ketidaksesuaiannya. Kesimpulannya, proses manajemen adalah siklus berkelanjutan di mana setiap fungsi dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai keberhasilan organisasi.